mata pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk ketua kelasnya boleh menemani temannya untuk berdoa. Boleh duduk kembali. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke, untuk anak-anak boleh berdiri. Mbak Malika boleh pimpin temannya. Oke, selesai. Ibu mau cek kehadiran dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Oh, ada. Siapa? Iqbal. Iqbal kenapa? Sakit? Oh ya. Kita doakan semoga Iqbal cepat sembuh. Oke. Yuk, untuk membangun semangat kita pada pagi hari ini, kita kasih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ada yang tahu tidak ya? Apa itu sebuah lingkungan? Apa sih lingkungan itu? Iya. Oke, ada lagi? Oke, iya. Lingkungan itu adalah alam yang ada di sekitar kita. Kita hidup berdampingan dengan alam. Oke. Tugas kita pada pagi hari ini, kita akan mengetahui kenampakan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah murid dapat menyebutkan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Murid dapat memberikan tanggapan tokoh watak dalam sebuah cerita. Murid dapat menyebutkan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat membantu kalian untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Tadi di awal kita sudah singgung sedikit tentang lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan itu? Ya. Apa? Oke. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Apa aja sih contohnya? Ya. Ya, ada pohon, ada sawah, ada gunung, ada gunung dan lain sebagainya. Dan lingkungan itu dibagi menjadi dua. Ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kali ini kita akan bahas satu persatu. Apa sih lingkungan alam itu? Ya, lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia dan sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Dan apa aja sih contoh lingkungan alam dan beserta manfaatnya? Kita akan bahas satu-satu. Contoh lingkungan alam dan manfaatnya ada sungai yang ada di dekat sekitar kita. Sungai manfaatnya untuk mandi, ada mencuci, untuk pengairan irigasi dan lain sebagainya. Lalu ada apa lagi? Ada danau. Danau juga tak kalah penting untuk manfaatnya untuk kehidupan kita. Salah satunya untuk budidaya ikan tawar. Ada juga untuk tempat wisata dan juga irigasi pengaliran sawah. Oke, lanjut. Ada laut. Laut manfaatnya untuk apa aja? Ya, bisa untuk berenang, tempat wisata, untuk menyelam,
untuk olahraga. Ada banyak macam olahraga air. Dan salah satu contohnya air laut ini juga bisa kita manfaatkan untuk pembuatan garam. Salah satu bumbu utama untuk memasak. Dan ada pegunungan. Manfaatnya apa sih pegunungan itu? Iya, hebat. Untuk objek wisata dan untuk mencegah terjadinya erosi, untuk penghijauan. Lalu kita juga akan bahas tentang lingkungan buatan. Apa sih lingkungan buatan? Iya, pintar Mas Devo. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan secara sengaja oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Ada apa aja sih contohnya? Iya, contohnya adalah waduk bermanfaat untuk pembangkit listrik, irigasi, budidaya ikan tawar, tempat rekreasi, pengendali banjir. Lalu ada apa lagi? Ada tambak bermanfaat untuk budidaya ikan bandeng dan udang. Lalu ada di sekitar kita ada perkebunan. Apa sih manfaat perkebunan? Perkebunan bermanfaat untuk berbagai pemenuhan kebutuhan yang bertujuan untuk menghasilkan komoditas ekonomi dan kepentingan hidup manusia, untuk menopang ekonomi kita, untuk menambah penghasilan kita. Lalu ada tempat tinggal kita atau yang namanya pemukiman. Pemukiman adalah tempat tinggal masyarakat. Kalau kita tinggal di desa, pemukimannya mungkin tidak sepadat yang ada di kota. Coba kalau kita geser sedikit ke kota, berbagai macam rumah, ada gedung-gedung tingkat dan lain sebagainya. Di kota itu termasuk populasi penduduk terbanyak. Oke, pembahasan kita tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan cukup sampai di sini. Lalu Ibu ada sebuah bacaan tentang Ibu mau membacakan sebuah cerita tentang pohon apel dan anak, yaitu menceritakan tentang sebuah kisah hidup seorang anak muda yang tinggal di desa. Mari kita amati dan kita simak bareng-bareng cerita yang Ibu bacakan. Nanti di akhir Ibu mau meminta kalian untuk memahami sebuah cerita, mencari sebuah watak tokoh sebuah cerita, dan apa sih pesan dari sebuah cerita yang ingin Ibu sampaikan. Dahulu kala, seorang anak laki-laki sangat suka bermain di bawah pohon apel. Ia memanjat, memakan buahnya, dan tidur di teduhan daunnya. Menginjak masa remaja, anak itu mulai jarang datang karena sibuk bermain dengan dunianya. Saat ia kembali meminta uang, pohon apel menyuruhnya memetik dan menjual buah apelnya. Saat sudah beranjak dewasa, pemuda itu datang lagi saat membutuhkan rumah. Pohon apel dengan rela membiarkannya menebang cabang-cabangnya untuk dijadikan bahan bangunan. Ketika sudah beranjak tua, saat lelah dan menua, pria itu kembali. Pohon apel sedih karena sudah tidak berbuah maupun berbatang. Sang pria hanya butuh tempat istirahat, lalu ia duduk bersandar pada sisa tunggak akar pohon apel tersebut. Oke. Kira-kira pesan moral apa sih yang disampaikan penulis cerita ini?
Ya. Oke, hebat Mas Iqbal. Apa Mas Deva? Oke, iya, hebat. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang hebat. Iya. Pesan moral yang ada dalam sebuah cerita tersebut adalah tentang pengorbanan orang tua yang tidak ada habisnya, mulai dari kecil hingga tumbuh dewasa dan menua. Orang tua akan selalu memberikan apapun yang mereka miliki agar anaknya bahagia, bahkan ketika mereka sendiri sudah renta dan tidak berdaya. Makanya mulai dari kecil kalian harus menanamkan rasa hormat, rasa patuh terhadap orang tua, punya empati, terima kasih, karena orang tua itu akan memberikan semuanya untuk kalian. Bahkan jika ditanya nyawa pun mereka sanggup berikan untuk kalian. Apapun akan mereka lakukan demi anak tercinta. Oke, adapun tentang berbagai sopan santun, tata krama, dan kalau orang Jawa ngomongnya unggah-ungguh, tahu nggak? Ya. Dalam lingkungan masyarakat kita juga terdapat aturan atau tata krama yang harus kita taati, walaupun aturan itu tuh tidak tertulis atau tidak baku, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita patuhi di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya, contohnya apa aja, Mas? Ya, ada lagi? Iya, iya. Contohnya adalah ketika kita pergi bertamu di suatu daerah, kita harus lapor kepada RT atau RW setempat. Lalu apa lagi? Ketika kita ada di sebuah desa kita itu ada kerja bakti atau gotong royong, kita juga harus ikut serta untuk gotong royong. Lalu ada apa lagi? Iya, tidak membuat gaduh atau tidak membuat berisik. Iya. Lalu apa lagi? Iya, itu semua adalah bagian-bagian dari aturan yang ada di masyarakat. Dan ini adalah salah satu contoh aturan yang ada di masyarakat. Ya, ini ada gotong royong. Lalu ada ya tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Jadi dimanapun kita bertamu kemanapun kita harus lapor. Oke. Ibu kasih tugas evaluasi kepada anak semua, mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan teliti. Oke, sudah 10 menit. Siapa yang berani maju untuk presentasi hasilnya? Oke, Mas Iqbal boleh maju. Oke, ya hebat sekali jawaban Mas Iqbal. Sudah berani presentasi di depan, mengemukakan hasil pendapatnya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, Ibu mau ulas lagi tentang materi kita pada pagi hari ini, yakni tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam tadi apa? Iya, sesuatu yang terjadi alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya ada apa? Iya, ada laut, ada pegunungan, iya, ada sungai. Lalu ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan apa? Iya, sesuatu yang terjadi secara sengaja atau yang dibuat secara sengaja oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya apa aja? Ya, ada pemukiman,
luar biasa, dari anak-anak kecil, dewasa hingga semua pengorbanan orang tua tidak ada habisnya. Lalu apa? Ada lagi? Iya, berbagai macam aturan yang ada di masyarakat, baik itu aturan yang tertulis maupun yang tidak. Contohnya ada apa aja? Iya, kamu harus wajib 21 kali 24 jam. Lalu ya gotong royong. Lalu ada apa lagi? Oke, iya, hebat sekali. Oke, mungkin cukup di sini materi Ibu pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak dan tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Oke, untuk mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini, Ketua kelas belum meminta temannya untuk berdoa. Oke, boleh duduk kembali. Sebelum Ibu akhiri pada pagi hari ini, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah. Jangan tinggalkan belajar di rumah karena tidak ada gunanya kalau kita hanya belajar hanya sampai di sekolah. Di rumah kita tidak pernah